Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United resmi tersingkir dari Piala FA setelah kalah adu penalti 4-3 melawan Fulham. Meski tampil dominan dengan menciptakan banyak peluang, MU nyatanya masih kesulitan menembus pertahanan lawan. Fulham unggul lebih dulu lewat Calvin Bassey sebelum Bruno Fernandes menyamakan kedudukan. Sayangnya, kegagalan eksekusi penalti Victor Lindelof dan Joshua Zirkzee membuat MU harus angkat kaki dari turnamen ini. Kekalahan ini semakin menekan Ruben Amorim yang performanya kembali dipertanyakan. Sejak kedatangannya menggantikan Erik ten Hag, MU justru terpuruk di peringkat ke-14 Premier League dan belum pernah sekalipun meraih trofi. Ironisnya, pendahulunya yang dicap gagal itu justru sukses membawa MU menjuarai Piala FA musim lalu, menambah perbandingan yang tak menguntungkan bagi Amorim. Lantas bagaimana MU sekarang bisa sebegitu buruknya? Apakah ini salah Ruben Amorim? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Saat pertama kali diumumkan sebagai pelatih Manchester United, Ruben Amorim begitu dialu-alukan oleh para pendukung setan merah. Ia datang dengan reputasi sebagai pelatih muda berbakat yang sukses bersama Sporting CP dan diprediksi mampu membawa MU keluar dari keterpurukan. Filosofi permainannya yang agresif dan modern dianggap sebagai angin segar bagi klub yang sudah lama kehilangan identitas. Banyak yang percaya bahwa Amorim bisa menjadi sosok yang mengulang kejayaan Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Di awal masa kepemimpinannya, Amorim memang sempat menunjukkan tanda-tanda positif. MU sempat menjanjikan dalam beberapa laga perdananya dengan pressing ketat dan permainan menyerang yang lebih terstruktur. Kemenangan atas tim-tim papan tengah sempat membuat fans optimis bahwa era baru akan segera dimulai. Namun seiring berjalannya waktu dan kompetisi yang semakin ketat, permainan MU pun mulai kehilangan arah lagi. Amorim tampak kesulitan beradaptasi dengan kerasnya Liga Inggris dan hasil-hasil buruk mulai berdatangan. Tak hanya di Premier League, performa MU di kompetisi domestik lainnya juga jauh dari kata memuaskan. Di Piala Liga contohnya, meski berhasil lolos ke fase perempat final, mereka pada akhirnya juga dihajar oleh Tottenham Hotspur. Di Piala FA, harapan meraih trofi pun juga sirna usai mereka tumbang dari Fulham dalam adu penalti. Dalam banyak pertandingan, MU terlihat kehilangan arah, tidak memiliki strategi jelas dan kerap bermain tanpa determinasi. Alih-alih bangkit, setan merah justru semakin terpuruk di bawah kendali Amorim. Situasi ini membuat dukungan yang sebelumnya begitu besar perlahan berubah menjadi keraguan. Fans mulai mempertanyakan apakah Amorim benar-benar sosok yang tepat untuk membawa MU kembali berjaya. Komentar pedas dari pandit dan mantan pemain MU pun semakin menambah tekanan. Ironisnya, pria yang awalnya digadang-gadang sebagai penyelamat ini, kini malah dianggap sebagai salah satu penyebab keterpurukan terbaru klub. Melihat tren negatif yang terus dibawa Ruben Amorim ke Manchester United, sulit rasanya untuk tidak membandingkannya dengan pendahulunya, Erik ten Hag. Meski banyak yang menilai ten Hag sebagai pelatih gagal, kenyataannya jika dibandingkan dengan Amorim, ia masih sedikit lebih baik. Setidaknya, di bawah ten Hag MU masih mampu meraih trofi dan bersaing di papan atas. Sementara itu di era Amorim, setan merah justru terpuruk lebih dalam dengan performa yang semakin tidak konsisten dan identitas permainan yang semakin kabur. Fakta membuktikan bahwa Ruben Amorim adalah manajer dengan rekor lebih buruk dibandingkan ten Hag. Bahkan beberapa kali ia berhasil memecahkan rekor keburukan yang sebelumnya dicatatkan oleh pelatih asal Belanda itu. Salah satu contohnya adalah rekor 4 kekalahan di Premier League. Amorim mendapatkan kekalahan keempat hanya dalam 7 pertandingan. Sementara ten Hag baru mencatatkan jumlah kekalahan yang sama setelah 13 pertandingan.
Perbedaan ini jelas menunjukkan bahwa Amorim gagal menghadapi tekanan di Premier League lebih cepat dibanding pendahulunya. Dengan catatan rekor buruk ini, Amorim secara gamblang telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang lebih buruk daripada Ten Hag. Setidaknya untuk saat ini, MU di bawah kendalinya tampak semakin tak berdaya. Bukan hanya di liga domestik, tapi juga di kompetisi piala. Kekalahan demi kekalahan terus berdatangan dan para pendukung mulai kehilangan kesabaran. Meski memiliki filosofi permainan yang jelas, adaptasi Ruben Amorim terhadap intensitas Premier League tampaknya belum berjalan sesuai harapan. Amorim sendiri juga ternyata menyadari kekurangan ini. Dalam beberapa kesempatan, ia mengakui bahwa dirinya memang masih dalam proses membangun identitas dan menghadapi masa transisi yang cukup berat. Sulit untuk mengatakan lebih baik karena saya tidak memenangkan banyak pertandingan. Jadi saya tidak merasa menjadi pelatih yang lebih baik. Saya tinggal di sini selama 3 bulan, saya menjalani hal-hal tertentu. Saya menjadi manajer yang lebih lengkap karena terkadang Anda perlu kalah dan berada dalam situasi yang buruk untuk berkembang, ujar Amorim. Kekalahan Manchester United dari Fulham di babak 16 besar Piala FA memang kembali memanaskan nama Ruben Amorim. Hasil ini semakin memperburuk situasi setelah MU terpuruk di peringkat 14 di Premier League. Dengan tersingkirnya MU dari Piala FA, kesempatan untuk meraih trofi sebanyak mungkin di musim ini pun kembali menipis. Banyak yang menilai bahwa Amorim gagal membawa perubahan positif dan menyia-nyiakan peluang yang ada. Namun apakah semua ini benar-benar kesalahan Amorim semata? Mantan pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer memiliki pandangan berbeda mengenai situasi ini. Dirinya tidak setuju dengan anggapan yang menyebut bahwa Amorim adalah satu-satunya penyebab keterpurukan Setan Merah. Menurutnya, pelatih asal Portugal itu menghadapi tantangan berat sejak awal, terutama karena ia harus bekerja dengan skuad yang sebagian besar dibangun oleh Erik ten Hag. Hal ini membuat Amorim kesulitan menerapkan filosofi permainannya secara maksimal. Itu untuk orang-orang di atas, tetapi masalahnya adalah manajer bermain dengan pemain manajer sebelumnya, ujar Ole Gunnar Solskjaer. Banyak pemain kunci di skuad saat ini merupakan rekrutan Ten Hag, yang berarti mereka lebih terbiasa dengan gaya bermain yang berbeda dari yang ingin diterapkan Amorim. Adaptasi tentu membutuhkan waktu, tetapi ekspektasi tinggi membuatnya sulit bekerja dengan tenang. Selain itu, faktor cedera dan inkonsistensi performa pemain juga turut berperan dalam hasil buruk yang diraih MU musim ini. Meskipun demikian, sebagai manajer, Amorim tetap harus menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Kritik yang diterimanya adalah bagian dari tekanan yang wajar di klub sebesar MU. Jika ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang tepat untuk membawa MU kembali berjaya, ia harus mampu beradaptasi dengan skuad yang ada sembari perlahan membangun tim sesuai visinya. Waktu akan menentukan apakah Amorim mampu melewati tantangan ini atau justru menjadi pelatih berikutnya yang gagal di Old Trafford. Selain memanaskan nama Ruben Amorim, kekalahan Manchester United dari Fulham di babak 16 besar Piala FA juga membuat peluang mereka meraih trofi musim ini semakin menipis. Dengan tersingkirnya mereka dari Piala Liga, Piala FA, dan posisi ke-14 di Premier League, satu-satunya harapan MU untuk meraih gelar adalah di Liga Eropa. Menariknya, meskipun performa mereka di kompetisi domestik kurang memuaskan, Setan Merah justru menunjukkan penampilan impresif di Liga Eropa musim ini. Statistik menunjukkan bahwa MU mencatat 5 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 8 pertandingan Liga Eropa musim ini. Mereka berhasil mencetak 16 gol dengan rata-rata 2 gol per pertandingan dan hanya kebobolan 9 gol dengan rata-rata 1,13 gol per pertandingan. Dengan penguasaan bola sebesar 59,25% dan akurasi umpan mencapai 86,75%. MU menunjukkan dominasi mereka di kompetisi ini. Menanggapi kekalahan dari Fulham, pelatih Ruben Amorim menegaskan bahwa target jangka panjang MU adalah memenangkan Premier League dan bukan Piala FA. Ia menyatakan bahwa meskipun prosesnya memerlukan waktu, tujuan utama klub tetap meraih gelar Liga. Saya tahu bahwa kami kalah dalam beberapa pertandingan, tetapi tujuannya adalah untuk memenangkan Premier League lagi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kami memiliki tujuan dan kami terus maju apapun yang terjadi, ujar Ruben Amorim. Meskipun ambisi memenangkan Premier League patut diapresiasi, realitanya MU saat ini berada di posisi ke-14, membuat peluang meraih gelar Liga dalam waktu dekat tampak kecil.
Oleh karena itu, Liga Eropa menjadi kesempatan paling realistis bagi MU untuk meraih trofi musim ini. Dengan performa yang solid di kompetisi tersebut, harapan fans kini tertuju pada keberhasilan tim di Liga Eropa sebagai penawar kekecewaan dari hasil di kompetisi domestik. Akhir kata, kekalahan melawan Fulham kembali membuktikan kalau Ruben Amorim tidak lebih baik dari Erik ten Hag. Tapi apakah kehancuran MU ini semuanya gara-gara Amorim? Bagaimana menurut kalian? Tulis opini kalian di bawah ya.